24 7 undang-undang, khususnya kita yang ada di kelompok 4 ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Tentu kita henti-hentinya menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada pagi hari ini sesuai jadwal kita dapat hadir lagi untuk melakukan pembimbingan memasuki evaluasi akhir, seminar akhir, laporan aktualisasi yang mungkin akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan. Kalau saya tidak keliru itu ada pergeseran jadwal ya seminarnya. Jadinya tanggal berapa? Tanggal 11, Pak. Tanggal 11 ya. Artinya masih ada waktu lagi ya untuk memantapkan laporannya. Baik adik-adik, saya hormati, tak terasa 1 bulan lamanya kita ketemu lagi. Masih ada 1 kali lagi pertemuan, sebelum nanti seminar di tanggal 11 itu. Kalau saya tidak salah di jadwal mungkin besok ya, besok. Ya Pak, besok. Besok. Itu kalau besok hari Jumat saya ada seminar itu, seminar Latsar Bangkep Angkatan 94. Jadi pertemuannya mungkin kita geser ke malam ya. Nanti saya beritahu kepada evaluator, pembimbingan besok kita pindah ke malam. Nah, selesai itu silakan kalau ada yang mau dipertanyakan, selesai pembimbingan praevaluasi yang kedua, boleh dijapri ke saya. Nah, pada prinsipnya dalam melakukan penyusunan ataupun juga pemaparan laporan itu tidak sesulit daripada apa yang dilakukan pada saat membuat rancangan pada 1 bulan yang lalu. Kenapa? Karena kita itu lebih kepada yang istilahnya itu Syabidiba. Tahu Syabidiba? Coba siapa yang mau menjelaskan Syabidiba? Silakan Agustiar, apa yang dimaksud Syabidiba? Bahan saya kemarin itu ada istilah Syabidiba itu. Silakan. Ada yang mengerti? Ada yang paham? Izin Pak. Ya. Syabidiba itu siapa, apa, bila mana, di mana, dan bagaimana, Pak? Ya, apa maksudnya itu? Asnawati. Apa maksudnya? Silakan dijelaskan, suaranya di mute. Suaranya dibuka, ya. Menarasikan maksudnya tahapan kegiatannya kita, siapa yang kita ini Pak, siapa yang kita lakukan kegiatan, apa maksud dari kegiatan itu, bila mana kita melakukan kegiatan, dan di mana kita melakukan tahapan kegiatan tersebut, dan bagaimana hasilnya Pak. Nah, itu. Jadi saya harap teman-teman yang 9 orang mengerti, memahami apa yang disampaikan oleh Asnawati. Prinsipnya itu laporan itu tidak terlalu sulit, asal saja apa yang disampaikan tadi tentang singkatan Syabidiba, kita menarasikan, mendeskripsikan setiap kegiatan dan tahapan kegiatan. Ya, setiap kegiatan kan ada tahapannya. Nah, kegiatan pertama, tahapan pertama apa? Itu kan sudah Anda dilaporkan kemarinnya, sudah dilaporkan tiap minggu. Siapa yang melaksanakan, apa yang dilaksanakan, di mana dilaksanakan, bagaimana pelaksanaannya, kapan pelaksanaannya itu yang dilaporkan.
Ya, seperti itu. Kemudian disertai dengan bukti-bukti. Bukti-bukti ada foto, ada dokumen-dokumen, kemudian juga foto-foto dan dokumen-dokumen itu kan dia kecil. Nah, kan dia kecil kalau dimasukkan di narasi, bukti-bukti eviden itu, foto, kemudian apa lagi, dokumen, surat, notulen, apa segala macam, daftar hadir, itu kan dia kecil jadi di narasi. Maka dibawa ke lampiran, tapi jangan lagi kecil lagi, harus besar. Jadi satu dokumen satu lembar gitu. Kalau ada 2 surat ya 2 lembar. Kemudian di lampiran itu dia harus berurut. Misalnya lampiran pertama itu di kegiatan pertama, kegiatan tahap pertama, tahap kedua, dia berurut dia di lampiran. Jadi enak nanti pengujinya waktu melihat bukti-buktinya yang lebih besar bisa dibaca ada di lampiran. Saya kira itu kemudian membuat satu PowerPoint. Membuat PowerPoint pada saat evaluasi akhir membuat PowerPoint, tetap saya beri kesempatan hanya 5 sampai dengan 8 menit ya, paling lambat 10 menit. Jangan terlalu lama ya berbicara, ngalor ngidul, yang tidak terlalu penting disampaikan karena semua juga sudah ada di laporan. Nah, jadi slide pertama laporan itu tetap harus memperkenalkan nama lagi ya, walaupun pengujinya itu juga mentornya itu coachnya saya, tetap perkenalkan namanya. Setelah itu diulas kembali latar belakangnya. Tak usah lagi menulis kayak kemarin itu ada undang-undang segala macam, keperlan, keputusan Menteri Pendidikan atau Kesehatan dan sebagainya. Langsung saja latar belakang kembali, masalahnya kemarin itu apa, di review sesuai dengan temanya. Tapi poin per poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, singkat. Nah itu. Nah, kemudian setelah itu masuk manfaat daripada aktualisasinya, apa manfaatnya. Kan sudah dilaksanakan kan, itu ada manfaatnya. Nah, kemudian setelah itu baru dilaporkan tahapan pelaksanaannya. Nah, tahapan pelaksanaannya ini yang penting ini, laporan evaluasi tahapan pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan dan tahapan pelaksanaannya yang menggambarkan Syabidiba tadi itu. Syabidiba dengan foto-fotonya, dokumennya, singkat-singkat saja ditaruh di situ. Dan penerapan nilai-nilai dasar ASN. Nah, kemarin itu kan kamu mungkin ada penyesuaian, kegiatannya berubah, tahapannya berubah. Tetapi itu harus disampaikan bahwa dalam 1 bulan terakhir untuk mengeksekusi, melaksanakan gagasannya, bahwa kamu sudah melakukan 4 kegiatan dan berapa tahapan. Itu harus selalu itu. 4 kegiatan dan 21 tahapan misalnya gitu, atau 5 kegiatan dan 25 tahapan kegiatan, atau 3 tahapan dan 12 tahapan kegiatan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Kegiatan pertama tahapannya ini, itu. Nah, kemudian kegiatan pertama, tahapan pertama itu cukup dibacakan saja. Kegiatan pertama, tahapan yang dilaksanakan ini sudah dilaksanakan. Nah, gitu. Kemudian kegiatan kedua
berapa tahapan itu juga dibacakan. Nanti disampaikan bahwa kamu akan menjelaskan secara jelas sekaligus juga penerapan nilai-nilai dasarnya. Kalau penerapan nilai-nilai dasar, pilih saja mungkin di kegiatan inti. Ya, salah satu kegiatan inti, di situ kamu baca penerapan nilai-nilai dasar. Ini sudah diterapkan. Kalau dulu kan baru mau direncanakan. Direncanakan penerapan nilai-nilai aneka, jujur, misalnya etika publiknya apa, komitmen mutunya apa. Kalau ini sudah dilaksanakan. Tapi kalau kamu menceritakan itu, dari kegiatan pertama sampai terakhir kan kelamaan. 1 jam bisa itu. Makanya dipilih saja salah satu kegiatan inti, itu pun juga kalau kegiatan intimu itu misalnya katakan 5 tahapan. Wah, ini banyak juga ini. Jadi pilih-pilih saja penjelasannya. Mungkin penguji belum puas dengan penjelasan kamu. Dia akan tanya, dia cari secara acak. Coba jelaskan ini penerapan nilai misalnya di kegiatan akhir atau di kegiatan 2, bisa saja. Gitu. Itu yang pentingnya. Kemudian apa lagi yang penting yang lain? Kesimpulan bahwa kamu sudah melakukan kegiatan ini dalam 1 bulan dengan baik, sesuai dengan apa yang direncanakan dalam menjawab isu, ya, atau dalam melaksanakan gagasan. Yang tadi itu terdiri dari berapa kegiatan dan berapa tahapan. Itu tuntas itu, ya, kamu sudah selesaikan itu. Nah, kemudian yang berikut tentunya kamu sudah menerapkan nilai-nilai dasar ASN, kan ya? Kan sudah diterapkan itu. Sudah diterapkan nilai-nilai dasar ASN pada setiap tahapan kegiatan, dan juga sudah melaksanakan kedudukan dan peran ASN dalam memberikan pelayanan publik, meningkatkan profesionalisme ASN, ya, manajemen ASN, dan juga wall of government, ya, pada pelaksanaan isu, kan, atau pelaksanaan gagasan atau pelaksanaan kegiatan. Nah, kemudian bagaimana rencana tindak lanjut? Halo, dengarin ya. Bagaimana rencana tindak lanjut? Nah, rencana tindak lanjut itu Anda harus perkaya di situ. Karena disinilah pegangan kita semua. Apakah Anda ini betul-betul tidak seperti istilahnya tukul arwana kembali ke laptop. Selesai ini, ya sudah, pulang pokok lagi. Karena kita tidak ada pegangan lagi, tidak ada lagi link untuk bisa ketemu. Ya, kecuali misalnya, 2 bulan kemudian kita evaluasi lagi, ketemu lagi seperti ini. Tidak ada. Sudah, pulang kembali ke tempat kerjanya masing-masing. Nah, di sini kita bisa lihat di rencana tindak lanjutmu. Diperkaya itu rencana tindak lanjut. Apa saja misalnya rencana tindak lanjut. Yang paling utama itu bahwa janji kamu itu bahwa akan tetap menerapkan, melaksanakan nilai-nilai dasar ASN, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi itu pada setiap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kan seperti itu. Pada setiap pelaksanaan kegiatan, dimanapun kamu bekerja, dimanapun kamu ditempatkan, sampai pensiun. Kalau perlu bilang sampai gitu, sampai pensiun, sampai ya kan, tak mungkin cuma sebatas ini saja. Itu janji di situ. Ada setiap. Kemudian secara spesifik, kan ada tugasmu di sini, di substansi ini mungkin belum tuntas. Kenapa? Karena dia waktunya cuma 1 bulan. Misalnya kamu mengajar, katakan di SDN, di SD, tapi kebetulan penerapan metode pembelajarannya itu cuma di kelas 4. Nah, karena keterbatasan waktu. Jadi janjimu di situ nanti akan melaksanakannya pasca pelatihan di kelas yang lain. Itu contoh saja. Misalnya cuma di 1 desa, nah, janjinya akan seluruh penyuluhan di semua desa. Paham ya? Seperti itu ya. Jadi karena waktu terbatas, ini masalah substansinya. Masalah substansinya akan ditindaklanjuti
dengan waktu yang sangat luas, seluas-luasnya ke depan. Apalagi yang akan ditindaklanjuti? Apalagi yang tidak lanjuti? Kamu bisa ambil itu di isu pendamping yang kamu nilainya tidak terlalu signifikan. Misalnya ada 3 isu, itu angkat kembali itu. Itu bukan isu pelengkap penderita itu. Itu isu hanya karena waktu yang sangat terbatas, cuma 1 bulan. Kan logikanya seperti itu. Ya kan? Jadi misalnya isu 1, isu 2, isu 3, yang kamu ambil isu 1, ya berarti jelaskan di situ isu 2, isu 3 itu akan kamu tindak lanjuti pasca pelatihan. Dan nanti juga akan menerapkan lagi nilai-nilai dasar ASN di sana. Nah, itu ya. Nah, kemudian kamu berkreasi lagi apa? Kira-kira apa lagi? Kalau misalnya ya di persekolahan ya, model-model pembelajaran itu kan misalnya ada 5, dia cuma sempat terapkan 2 atau cuma 1, dia akan melaksanakan model-model pembelajaran yang lain, misalnya seperti itu. Kalau dia sebagai guru, kalau dia sebagai penyuluh, mungkin ada hal-hal lain lagi. Pokoknya jangan sampai terlalu miskin rencana tindak lanjutmu. Padahal disitulah pegangan kita untuk melihat apakah Anda ini masih akan tetap bekerja, masih akan tetap bereaksi, masih akan tetap bergulir, masih ada tetap actionnya, atau sudah selesai urusan karena sudah tamat, sudah PNS. Nah, kalau seperti itu ya gagal. Menurut saya tidak, itu sama dengan menyiram air di pasir, tidak berbekas dia. Ya, itulah kira-kira dari saya untuk mengantar evaluasi ini, itu sudah inti tadi itu sebetulnya sudah inti ya. Saya jelaskan di awal. Nah, kemudian ini bagusnya juga karena saudara kan aktif menyampaikan laporannya setiap minggu dan saya koreksi di situ setiap minggu sebelum di upload di Kolabjar. Nah, kemudian sekarang tinggal direkapitulasi di penutup ya. Jadi penutup itu bukan kesimpulan dan saran-saran, di penutup itu kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Apakah sudah sampai di bab itu? Nanti silakan dilaporkan di pertemuan ini, dan juga apa lagi yang mau dipertanyakan, silakan. Ya, saya mengantar saja tadi. Silakan, adik-adik. Siapa yang kurang 1 orang ini? Memang cuma 9. Ya Pak, memang cuma 9. Hah? Cuma 9. 9 saja. Oke, silakan. Apa yang kurang jelas? Sampai di mana perkembangan terkini? Penulisan laporannya? Ada masalah atau bagaimana? Atau cukup jelas? Atau ada yang mau dilihat dulu contoh? Siapa yang mau dilihat dulu satu? Tidak usah saya tunjuk-tunjuk ya. Satu saja coba, 1, 2, 3, supaya hilang keraguan-raguannya. Coba mulai dari Agustiar. Izin screen, Pak. Ya.
Kelihatan, Pak? Ya, kelihatan. Ya, silakan dilaporkan, dijelaskan ini. Jadi kegiatan pertama, Pak, melakukan permintaan vaksin COVID-19 di Dinas Kesehatan. Tahapan kegiatannya yang pertama mengkonsultasikan kepada Kepala Puskesmas atau mentor tentang rencana permintaan vaksin COVID-19. Konsultasi kepada Kepala Puskesmas atau mentor merupakan tahap awal dalam pelaksanaan proses aktualisasi yang akan dilaksanakan. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus melalui persetujuan Kepala Puskesmas selaku pimpinan tertinggi di Puskesmas dan mentor selaku pembimbing dan pelaksanaan aktualisasi dalam pelaksanaan aktualisasi. Ini berkaitan dengan etika nilai dasar etika publik, yaitu menghargai komunikasi dan konsultasi dan kerjasama. Konsultasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan persetujuan Kepala Puskesmas mengenai rencana permintaan vaksin COVID-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober di ruang Kepala Puskesmas Pasokan. Dalam hal ini pelaksanaan nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas, kerjasama, dan komitmen mutu yaitu efektif. Dalam proses konsultasi ini terlebih dahulu saya memberikan salam kepada Kepala Puskesmas merupakan penerapan nilai dasar ASN nasionalisme. Sila pertama, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan menganut kepercayaan yang berbeda terhadap Tuhan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa, membina kerukunan kehidupan antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Kepala Puskesmas memberikan banyak masukan untuk mendukung proses pelaksanaan aktualisasi yang akan saya jalankan. Dalam konsultasi ini, Kepala Puskesmas menyetujui permintaan saya untuk melakukan permintaan vaksin di Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una. Konsultasi ini saya akhiri dan pamit kepada Kepala Puskesmas untuk membuat surat permintaan vaksin COVID-19 untuk ditandatangani oleh Kepala Puskesmas. Merupakan penerapan nilai dasar ASN, akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dan integritas. Setelah keluar dari ruangan Kepala Puskesmas, saya langsung menuju ke ruangan administrasi untuk membuat surat permintaan vaksin COVID-19. Coba lihat tadi itu diurai sedikit ini, Ya, Pak. Ini misalnya konsultasi saya itu membuat surat pernyataan akuntabilitas, akuntabilitas, tanggung jawab dan integritas. Ini disambung kalimatnya, tanggung jawab apa, integritas sebagai apa. Itu dinarasi lagi, jangan cuma pendek begini. Ya, Oh, siap, Pak. ditambah lagi, tambah dia Siap, punya terkait dengan tahapan itu, terkait dengan konsultasi. Selalu begitu, jangan terlalu mati itu kalimat yang ada di nilai dasar dan indikator yang diformat itu di nasionalisme itu kamu ambil, itu memang patokannya, tapi selalu yang dikaitkan itu adalah tahapannya itu. Di tahapan kegiatan dilaksanakan, itu yang dinarasi, kaitkan di situ. Jadi ditambahin ya, akuntabilitas, tanggung jawab dengan tahapan itu. Coba berikut lagi bagaimana? Lihat contoh saja. Nah, ini foto-fotonya. Nah, kemudian tahapan kegiatan kedua. Tahapan kegiatan kedua membuat surat permintaan vaksin yang ditujukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una. Setelah keluar dari ruangan Kepala Puskesmas, saya langsung menuju ke ruangan administrasi untuk membuat surat permintaan vaksin COVID-19 dan membawa kembali kepada Kepala Puskesmas untuk ditandatangani yang saya laksanakan pada hari yang sama pada saat konsultasi kepada Kepala Puskesmas, yaitu tanggal 4 Oktober. Nah, ini mestinya
ini dulu akuntabilitas tanggung jawab itu yang dinarasi. Kemudian etika publik menjalankan tugas secara itu yang dinarasi. Nah, kamu narasi pendek dulu, baru kau gabung. Itulah akuntabilitas, itulah etika publik, itu bukan gitu, ya, seperti itu. Di satu-satu akuntabilitas, tanggung jawab itu dalam kaitan dengan apa tadi itu. Kemudian etika publik, nah, gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini bukti anunya ya. Iya, Pak. Ya. Tahapan kegiatan ketiga. Tahapan kegiatan ketiga, mengirim surat ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam pelaksanaan tahapan kegiatan pengiriman surat permintaan vaksin COVID-19 ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una, tidak dilakukan secara langsung. Surat ini dikirim melalui perantara Bendahara Gaji Puskesmas Pasokan yang kebetulan akan melakukan perjalanan ke Dinas Kesehatan dalam rangka pengambilan gaji bulanan petugas Puskesmas pada tanggal 7 Oktober 2021. Ini maksudnya apa itu? Komitmen mutu efektif itu ini yang dijelaskan. Ini kan baru menarasi di atas tadi. Dijelaskan ini. Yang terkait dengan di atas. Begitu semua barangkali ya, ditambah-tambah sedikit. Iya, Pak. Biar sudah dikirim di di laporan mingguan seperti ini, tapi ini yang perbaikan terakhir ini supaya karena ini yang dilihat oleh penguji. Nah, di sana ada secara formalitasnya kan, persyaratannya yang begitu. Oke. Apa lagi? Ke bawah lagi, coba lihat. Nah, macam-macam ini kan kecil. Iya, Pak. Kecil ini nanti dibawa di lampiran yang saya katakan tadi itu. Ini kan kecil. Berarti bisa baca ini. Dan ini harus ada nama. Ini apa ini? Di bawahnya keterangan, beri keterangan. Mana keterangannya? Nah, kasih keterangan tadi itu. Keterangan dokumen apa itu? Oh iya, Pak. Nah, ini dokumen apa? Mesti ada namanya. Oke, lanjut. Terus kontribusi terhadap visi misi. Ya, penguatan nilai, adakah penguatan nilai organisasi? Ada. Iya, Pak, ada. Setelah itu apa lagi? Masuk ke kegiatan kedua dan seterusnya. Mana bab penutup atau kesimpulan dan rekomendasi? Udah, lanjut saja. Diperbaiki nanti itu ya. Uraiannya lebih pas ya ke tahapan kegiatan. Jangan cuma cerita sedikit langsung kau bilang itu sudah terkait dengan akuntabilitas, sudah terkait dengan ini, bukan begitu. Satu-satu. Siapa? Jadi misalnya kalau akuntabilitas tanggung jawab itu apa? Kalau kejelasan itu apa? Kalau pengamalan sila ketuhanan itu seperti apa? Belum terlalu lari kau punya narasi, belum terlalu jalan ya. Mana penutup? Nah, ini kesimpulan ini kalau boleh poin-poin saja. Terlalu panjang ini. Kesimpulan, namanya kesimpulan kan singkat-singkat. Satu, apa? Apa ini? Sungguh hingga menghasilkan apa? Bukan ini, kesimpulan yang terkait dengan yang kau bikin ini. Berapa untuk apa isumu, apa gagasanmu, bagaimana kau melaksanakannya, isu gagasannya berapa, semua kegiatannya berapa, bahwa kamu sudah melaksanakan misalnya 4 kegiatan dan 15 tahapan kegiatan. Nah, kegiatan pertama apa, kegiatan kedua apa, kegiatan ketiga apa, itu kesimpulan pertama, toh. Kesimpulan kedua bahwa kamu sudah melaksanakan
Oh ini ya, di bawah ini. Coba ini sudah 5 kegiatan dan 17 tahapan kegiatan. Nah, mana itu 5 kegiatan itu? Ada? Tidak ada di kesimpulan, Pak. Padahal itu kesimpulan. Kesimpulan pertama apa? Di sini simpulkan apa isumu di sini, apa gagasanmu, apa isunya, apa gagasannya, kesimpulan itu. Dan untuk menjawab isu, untuk melaksanakan gagasan melalui berapa tahapan dan berapa kegiatan, berapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan itu apa semua, itu sudah dilaksanakan dalam 1 bulan, kan itu intinya. Bahwa kesimpulan kedua, kamu sudah melaksanakan nilai-nilai dasar, menerapkan nilai-nilai dasar ASN pada setiap tahapan kegiatan. Ya. Mana rencana tindak lanjut? Apa rencana tindak lanjut? Coba stop dulu. Apa ini? Coba kau baca dulu ya. Apa maksudnya ini dari awal? Coba rencana tindak lanjut. Setelah melakukan kegiatan aktualisasi dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN dengan profesi sebagai perawat, peserta Latsar mengharapkan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi, dapat terlaksana secara berkelanjutan dalam menjalankan tugas profesi dan dapat dicontohkan oleh rekan kerja yang lain dalam rancangan Stop. Ini kata mengharapkan itu kata menurut saya ragu-ragu. Ya. Setelah melakukan peserta Latsar mengharapkan aktual. Kenapa kau mengharapkan? Kenapa mengharapkan lagi? Akan melaksanakan itu. Mengharapkan lagi. Iya, Pak. Itu poin 1, poin-poin juga ini. Ini poin 1. Ini setelah melaksanakan ini poin per poin juga ini. Poin kedua apa? Apa? Bahasanya apa? Di poin kedua itu bahwa peserta akan menindaklanjuti isu-isu lainnya yang ada di yang ada di Puskesmas Pasokan, Pak. Iya, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsimu, ya. Itu jangan urus urusannya orang lain, urus urusanmu sendiri. Jadi peserta akan tetap menindaklanjuti isu-isu lainnya. Ya tentu ini isu-isu yang tidak sempat lalu, ya, tidak sempat dilaksanakan karena keterbatasan waktu. Tentang peningkatan pengetahuan masyarakat tentang COVID di wilayah kerja. Ini kan kamu masih apa kamu sudah seluruh wilayah kerja kamu lakukan ini atau hanya beberapa desa? Baru 2 desa, Pak. Baru 2 desa. Coba nanti ya, seperti itulah kira-kira. Masih panjang cerita ini. Masih panjang ceritamu.
bukan lagi, jangan beginilah bahasanya. Ya udah, waktu mau mengambil isu semua menindaklanjuti. Jadi menindaklanjuti peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap vaksin, menindaklanjuti tindakan dikalimatkan ini, risiko jatuh pada pasien dikalimatkan itu. Nah, kemudian menindaklanjuti peningkatan kolaborasi petugas dalam pelaksanaan penyuluhan kesehatan di Posyandu. Dan setiap pelaksanaan itu Anda berjanji akan menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Jadi banyak. Dan kalau di sini luar biasa, tidak akan selesai ini. Memang kalau cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak bisa. Kapan? Ya sudah, sampai pensiun lah. Kamu kerjakan terus itu. Poin per poin ya, saya kira demikian. Siap, Pak. Ya. Segera buat PowerPoint. PowerPoint besok malam saya lihat, ya, Gustiar. Siap, Pak. PowerPoint yang menarik. Siap, Pak. Kemudian, saudara-saudara sekalian, pada saat nanti juga menyampaikan PowerPoint-nya, Anda sisipkan juga bahwa sebetulnya dalam pelaksanaan laporan aktualisasimu ini, itu juga sudah sekaligus di dalamnya merespon, menindaklanjuti saran-saran dan masukan penguji pada pertemuan 1 bulan yang lalu. Saya minta ini kalimat harus ada. Harus ada pernyataan ini, apalagi kalau kamu masih ingat. Apalagi kamu masih ingat apa semua yang disarankan itu, dan memang bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan seperti ini, saran penguji ini. Ada yang masih ingat saran penguji? Sama contoh, kau Agustiar, apa saran penguji? Ditambah nilai-nilai yang terkait, Pak, di tahapan kegiatan yang berkaitan, kemudian tahapan kegiatan dan kegiatan yang sama disatukan saja. Nah, itu pada saat di mana Anda bisa jelaskan itu? Pada saat bagaimana? Pada saat di mana itu? Menginformasikan kepada penguji bahwa itu sudah ditindaklanjuti. Di slide keberapa kira-kira? Ya, paling tidak setelah dijelaskan tahapan kegiatan, Pak. Setelah dijelaskan tahapan kegiatan atau sebelum memasuki, sebelum menjelaskan tahapan kegiatan, itu sudah harus disampaikan. Boleh setelah di latar belakang itu juga bisa. Apalagi ada saran-sarannya di latar belakang, lihat saja momennya di mana. Nah, kamu tahu apa maksudnya ini? Maksudnya itu secara psikologis bahwa penguji punya kontribusi, punya andil dalam memperbaiki punya laporanmu itu. Dan kamu adalah orang yang tidak lupa. Ini kita kan belajar etika juga di sini. Tidak lupa dengan saran, masukan, perbaikan. Kadang juga ada orang sudah lupa. Itu punya nilai tersendiri itu bagi penguji. Saya juga sebagai penguji sebetulnya biasa. Dan ketika saya tanyakan, apakah saran saya yang lalu kau sudah tidak lanjuti? Dia orang bilang bingung yaki. Bingung dia tidak tahu. Dia bilang, apa saran saya yang lalu? Kan saya kecewa. Pertama dia lupa dan kemungkinan dia tidak tindak lanjuti. Nah, itu. Apakah Anda semua ini menindaklanjuti saran-saran penguji yang lalu?
Iya, Ya, Pak. semua. Dan semua masih ingat kan? Semua masih ingat. Kalau semua masih ingat, tolong disampaikan. Sampaikan terima kasih bahwa kalau Anda bisa membuat laporan seperti itu karena saran penguji beberapa waktu lalu pada saat seminar rancangan aktualisasi. Yang antara lain ini, seperti Agustian bilang, menyarankan untuk memperkaya nilai, itu sudah saya tambahkan, Pak. Ada nilai-nilai yang dikurangi, disatukan, ya sudah. Kalau perlu ditunjukkan, disarankan. Itu kan jadi orang itu secara psikologis, itu penguji itu kan yang penting kita bisa merebut hatinya, ya. Sebagai eksekutor untuk menentukan kelulusan, kamu harus bisa betul-betul bagaimana menyampaikan. Makanya siap kertas, siap pulpen, seperti yang saya katakan lalu itu. Jangan cuma mata melotot, mana saran, mana pertanyaan, kamu tidak tahu. Jadi itu juga body language kita pada saat dipertanyakan, dicatat, itu juga mempengaruhi penilaian itu. Keseriusan. Jangan cuma sama-sama baku haga. Begitu ditanya ke kiri, jawabannya ke kanan. Nah, coba kalau kelihatan juga, mencatat. Nah, kemudian memang jelas, yang mana saran, yang mana pertanyaan. Kalau saran diterima, tindak lanjuti lagi. Nah, gitu. Kalau pertanyaan ya dijawab lagi. Gitu. Tapi khusus terkait dengan saran yang 1 bulan lalu, saya minta kamu sampaikan bahwa sudah ditindaklanjuti, sudah dilakukan perbaikan. Paham ya? Maksud saya ini paham ya? Nah, siapa lagi? Silakan Wiwi. Pak, masih sementara Pak ini Pak. Pak edit yang bab 3 itu Pak. Belum selesai punya Pak. Silakan Hasriani. Ya, Pak. Jadi tidak ada analisis dampak bila tidak dilaksanakan ya, karena kamu golongan 2. Sudah kelihatan, Pak? Ya. Nah. Jadi kegiatan pertama itu pemasangan banner di ruang tunggu. Tahapan pertama berkonsultasi dengan mentor. Tahapan kegiatan konsultasi dengan mentor dilakukan pada tanggal 4 Oktober di ruang Kepala Puskesmas Lebiti. Pada tahapan ini, penulis menyampaikan gagasan pemecahan masalah yang akan penulis lakukan berdasarkan rancangan aktualisasi yang telah disusun sebelumnya. Ini merupakan nilai dasar AASN, yaitu akuntabilitas kejelasan, karena menjelaskan kepada mentor mengenai rencana mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian sebelum memulai pekerjaan, penulis terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada penulis. Ini termasuk ke dalam nasionalisme, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Saat berkonsultasi dengan mentor, penulis terlebih dahulu mengetuk pintu ruangan mentor dan mengucapkan salam dengan santun, kemudian duduk setelah dipersilahkan. Ini termasuk etika publik, yaitu memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, dan menjelaskan dengan terperinci kegiatan akan dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Komitmen mutu, efisien, orientasi. Sebentar, yang masih menggunakan istilah-istilah sila pertama, itu dihilangkan ya. Kalau kemarin itu penguji tidak terlalu respon itu kan kemarin. Ya cukup nasionalisme, nilai ketuhanan. Oh iya Pak. Tidak usah istilah. Yang lain-lain itu kan dihilangkan itu. Oh iya Pak. Jadi disampaikan kemarin itu. Kemudian ini coba dikembangkan lagi narasinya.
Ini masih kurang lebih juga dengan Agustiarti ini masih mengalir sedikit tapi masih kurang. Oh iya Pak, siap. Masih kurang. Iya Pak. Tolong dinarasi itu kalau maksudnya kejelasan itu apa ya, kejelasan itu. Menyampaikan gagasan pemecah masalah yang akan penulis lakukan berdasarkan rancangan aktualisasi. Lalu sebelumnya aktual. Kamu menjelaskan dulu baru itu maksudnya bahwa kamu sudah menerapkan itu ya, begitu ya. Iya Pak. Jadi kejelasan ini bisa dianu lagi sedikit, di narasi lagi sedikit. Iya Pak. Nilai apa nasionalisme, nilai ketuhanan apa maksudnya ini adanya nilai ketuhanan ini? Karena kamu berdoa ya, menghadirkan Tuhan pada setiap kegiatan awal itu. Oke, mana fotonya? Mana dokumennya? Nah, ini dokumentasinya ini kan kecil, jadi ini nanti dibawa ke sana. Dibawa ke lampiran. Nah, ini gambar 3, 1 berkonsultasi dengan mentor, dan apa ini? Pakai dan, kan kamu bikin 2. Oh, ini Pak surat persetujuan mentor, Pak. Ya, ya. Nah, selanjutnya, tahapan kedua, itu membuat desain media edukasi, benar. Tahapan membuat desain media edukasi benar dilakukan pada tanggal 4 Oktober. Penulis membuat desain media edukasi dengan menggunakan aplikasi yang terdapat di smartphone, yaitu aplikasi Pixel Lab. Sebelum memulai pekerjaan, penulis terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada penulis. Itu nasionalisme. Ya, tapi di sini jangan langsung di sini penulis menerapkan nilai nasionalisme, dalam hal ini nilai ketuhanan, gitu ya. Iya, Pak. Sila semua itu nama itu sila-sila itu. Ya, Nah, Pak. terus berikut lagi bawah. Pak. Untuk Nah, ini mengadakan apa ini? Ini sementara buat desain banner, Pak. Terus ini yang Itu hasil, apa? yang Di sebelah kanannya itu apa itu? hasil bannernya ini, Pak. Yang banner yang siap dicetak. Oh iya. Itu sudah selesai dicetak gitu ya? Ini sih sudah didesain, Pak, tapi belum dicetak. Ini tahapan ketiganya yang mencetak media edukasi banner. Kemudian tahapan ketiga mencetak media edukasi banner. Tahapan kegiatan mencetak media edukasi banner dilakukan pada tanggal 5 Oktober. Penulis melakukan pencetakan media edukasi dengan cara menghubungi jasa percetakan menggunakan chat WhatsApp dan mengirimkan hasil desain. Pada tahapan ini, penulis bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan media edukasi secara tuntas dengan hasil terbaik. Akuntabilitas, tanggung jawab. Pada saat ke tempat percetakan, penulis berperilaku ramah dan sopan. Etika publik, sopan, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Banner yang dicetak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan agar tidak terjadi pemborosan biaya dan meminimalisir kesalahan sehingga lebih bisa menghemat tenaga untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Itu efisien dan anti korupsi sederhana. Nah, ini Pak, buktinya Pak, tempat percetakan. Terus yang keempat, pemasangan media edukasi banner di ruang tunggu. Tahapan kegiatan pemasangan banner di ruang tunggu dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2021. Tahapan kegiatan ini penulis dibantu oleh mentor dalam memasang banner. Nasionalisme sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sila kelimanya ini jadi ganti nanti ya, jadi nilai keadilan sosial. Oh, nasionalisme nilai keadilan sosial, Pak, begitu maksudnya? Iya. Kan kemarin di oleh kan suruh ganti itu. Iya, Pak. Ya, Pak, siap. yang lain begitu juga ya, tapi itu nilai. Dia kepada nilai. Jadi nilai keadilan sosial. Jadi nasionalisme, nilai keadilan sosial. Terus pemasangan banner diharapkan bisa menjadi salah satu wujud bentuk inovatif dari upaya penulis dan mengoptimalkan pelayanan gizi, khususnya kesadaran dalam pemberian akses eksklusif. Saya cek dulu, misalnya ya, Iya, Pak. ini kamu menerapkan nilai
keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Apa kaitannya itu dengan pemasangan banner? Yang ini Pak yang dibantu sama mentor Pak, Hah? yang saling membantu Pak, Saling bagaimana? yang saling membantu Pak. Oh ya, kasih jelas ya. Oh iya Pak. Saling membantu, apa? Dibantu tuh saling membantu. Itulah biasa orang kurang jelas ya di mana benang-benang merahnya ini. Nah, kalau itu yang mempertanggungjawabkan tindakan, ini yang biasa kalau saya penguji saya tanya ini, ya biasa kayak begitu. Tindakan kepada publik. Di mana kaitannya itu dengan pemasangan media edukasi? Coba jelaskan. Yang mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, Ya. Pak, maksudnya di dalam banner ini memuat informasi yang dapat dipercaya kebenarannya, Pak. Dipercaya kebenarannya. Informasinya, Pak, iya. Ada kau jelaskan di situ, ada kau tulis. Tidak ada, Pak. Bagaimana kamu ini taruh-taruh sendiri? Iya, Pak. Jangan kamu ini. Tentang komitmen mutu lagi, komitmen mutu efektif, inovatif. Itu apa kaitannya dengan pemasangan media edukasi banner ini? Coba jelaskan ini, komitmen mutu. Inovatif, Pak, inovatif Pak, karena menurut saya kalau misalnya kayak pemasangan, kalau misalnya edukasinya dalam bentuk leaflet kan biasa leaflet kurang efektif. Biasa orang cuma pakai leaflet, dia cuma kasih jadi kipas. Kalau misalnya dikasih dia tidak baca, begitu Pak. Jadi ini saya bilang buat benar saja, biar satu kali cetak bisa dibaca sama semua orang. Ada kau ulaskan di sini? Belum, tidak Pak. Bagaimana kau ini? Justru di sini tempatnya mengulas. Saya bilang lalu itu sudah di sini tempatnya mengulas panjang lebar. Kalau dulu di rancangan, ya mungkin kayak begini saja. Tapi kalau sudah seperti ini, kan saya bilang lalu, kalau sudah di laporan itu sudah detil itu. Sudah harus bicara mengalir situ, pakai bahasa kamu kalau memang tidak bisa disiplin tata bahasa Indonesia. Masuk bahwa yang dimaksud dengan penerapan komitmen mutu yaitu efektif dan inovatif terkait dengan pemasangan media edukasi banner adalah bla 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 gitu. Jadi mesti satu-satu, jangan kau rofol begini. Langsung satu statement etika publik, komitmen mutu, bukan begitu. Ya, salah ini. Termasuk siapa tadi itu? Yang pertama itu, Agustiar. Ini semua saya lihat di angkatan 24 yang keliru ini, masih pola rancangan. Jangan, harus sudah detail, harus sudah mengalir. Ya, Wiwi, Kadek, semua begitu ya? Siap. Semua begitu. Rowa semua itu. Kalau kamu tanya bagaimana dengan laporan yang sudah diupload, sudah tidak apa-apa itu. Ini terkait sudah dengan penguji. Gitu. Nah, kalau di sini di apa namanya ini di daftar ini ya bolehlah. Karena sudah dijelaskan di atas. Coba lihat ini di tabel. Tabel ya. Nah, tabel apa ini? Apa ini bukti fisik? Bukti fisik di bawahnya apa namanya? Tunggu, bukti fisik. Baca dulu. Bukti fisik dia apa? Berkonsultasi dengan mentor. Coba dulu. Pada tanggal 4. Baru kau sudah menerapkan nilai akuntabilitas, yaitu kejelasan. Terus bukti fisiknya apa? Itu Pak, yang foto Pak tadi. Hah? Bukan begini lagi, bukti fisiknya dalam kurung foto misalnya. Itu. Iya, Pak. Masa terlaksana konsultasi masih pakai bahasa lagi? Ini masih bukti fisik yang dirancang, tabel rancangan mungkin ini ya. Oh, jadi di situ Pak foto, maksudnya di sini. Ya, foto atau dokumen atau kalau misalnya rapat, bukti fisiknya foto rapat, notulen, apa semua itu. Iya Pak, siap. Yang lain berubah semua ini. Ya. Ya, Wiwi, yang kau begini, Halid, Kadek, bukti fisik itu bukan bahasa-bahasa yang dirancangan lagi. Ini sudah dilaksanakan. Kalau berkonsultasi mentor, apa bukti fisiknya? Ada foto. Iya, Pak. Ada fotonya nih, Kak? Iya Pak, yang ini di atas Pak. Nah itu. Jadi apa mau ditaruh situ bukti fisiknya? Dokumentasi, konsultasi dengan mentor Pak. Ya, boleh juga.
dokumentasi, konsultasi dengan mentor. Foto juga boleh. Satu kata foto sudah. Harus mengerti. Rata-rata orang pakai begitu, foto, dokumentasi. Garis miring, foto. Foto konsultasi. Yang lain apa di bawahnya? Coba lihat. Begitu juga, Pak. Coba, berarti bahasa rancangan ini. Iya, Membuat desain media edukasi. Nah, apa? Membuat desain apa? Apa? ya, Hah? desain. Oh, jangan pakai adanya lagi. Foto desain, Pak. Nah, itu. Wah, kau ini juga. Ya, Pak, maaf. Masih bahasa rencana kau pakai ini. Padahal sudah laporan ini. Berarti ini kalau yang ini, Pak, adanya benar. Berapa banyak? Ya, Pak. Berapa banyak bandarnya? 1 G, Pak. Satu. Di ruang tunggu saja saya pasang, Pak, bannernya. Ya kalau di sini berarti dia apa? Dokumentasi ya, dokumentasi bandar. Oh, ya, Pak. Dokumentasi banner. Ini pemasangan media. Pemasangan media apa itu? Edukasi. Edukasi, iya, Pak. Apa juga? Ada juga dokumentasinya. Iya, Pak, yang ini, Pak, pemasangan media edukasi. Ya, itu dokumentasi juga. Oh, iya. Itu tersedianya pemasangan media itu kan masih Rancangan. rancangan itu. Yang lain tolong ikut itu, jangan, kan tidak mungkin diselesaikan semua. Tunggu. Itu apa ini yang tadi? Ini apa ini? Yang keterkaitan. Oh, kontribusi. Nah, keterkaitan dengan peran kedudukan ASN. Dalam membuat banner berkaitan dengan manajemen ASN, karena merupakan bagian dari upaya yang dilakukan penulis untuk memperbaiki kinerja serta upaya dalam mengoptimalkan pelayanan gizi di Puskesmas Lebiti. Adapun keterkaitan dengan pelayanan publik, yaitu bersifat transparan, menyediakan akses untuk mengetahui informasi tentang akses eksklusif, dan keterkaitan dengan role of government, itu terlihat dengan menggunakan jasa cetak banner, Pak. Ya. Sama semua ya, polanya sama semua. Kemudian mana penutup? Sudah sama semua itu. Silakan nanti dibuatlah seperti itu lagi. Bahasanya mengalir ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Jadi satu-satu, jangan dirobol kejelasan target, tanggung jawab, bukan begitu. Iya, Pak. Siap. Akuntabilitas kejelasan itu lain uraiannya. Akuntabilitas tanggung jawab itu lain juga narasinya. Ya, Pak. Biar panjang-panjang narasinya, tidak apa-apa. Iya. Kamu masih ada waktu 11 ya. Saya lihat nanti hasilnya kalau tidak maksimal, wah saya kecewa nanti. Hanya waktu untuk perbaikan. Berapa hari lagi. Oke. Lanjut, Bab 4. Bab 4 belum saya buat, Pak. Masih Oh, tapi sudah tahu tadi dengan bab 4-nya Agustiar. Iya, yang per poin-poin itu Ya, poin per poin ya. Iya. Iya, Pak. Oke. Iya. Nah, Terima kasih, Pak. apa lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Pak, kalau saya punya, Pak, itu di narasi tidak pakai foto, Pak. Nanti yang pas di bukti fisik baru ada satu foto, Pak. Bukan dulu kau punya. Oh iya. Ini kayak begini, Pak. Misalnya kegiatan 1, persiapan pelaksanaan kegiatan. Nah, tahapan satunya itu
menentukan atau mengatur waktu untuk bertemu dengan mentor dan kepala ruangan perawatan. Nah, tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 4 Oktober 2021 di ruangan rapat RSUD Wakai, di mana pada tahapan kegiatan ini peserta mengirimkan pesan singkat via WhatsApp kepada mentor dan kepala ruangan perawatan dengan tujuan melakukan kontrak waktu atau meminta kesediaan mentor dan kepala ruangan perawatan untuk bertemu terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi sehingga didapatkan waktu untuk bertemu. Nah, pada tahapan kegiatan ini peserta menerapkan nilai dasar ASN yang pertama akuntabilitas, yaitu pada kepercayaan. Ini yang bahasa bagus, ini yang mengalir. Jadi dia bilang dulu tahapan 1, baru dia bilang tahapan 1 ini dia menerapkan nilai ASN yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas anaknya kepercayaan. Dia ulas lagi itu kepercayaan itu. Jangan macam tadi itu Agustiar dengan Misna itu langsung dia roful. Nah, coba bagus ini. Nah. Ya, misalnya akuntabilitas pada kepercayaan. Nah, pada tahapan ini peserta melakukan konfirmasi dan kontrak waktu kepada mentor dan kepala ruangan perawatan yang mana akan membina kepercayaan melalui pertanggungjawaban terkait waktu yang telah ditentukan. Iya, itu. Oke, transparan. Nah, dia udah satu-satu. Nah, pada tahapan kegiatan ini peserta melakukan konfirmasi dan kontrak waktu yang akan mendorong keterbukaan komunikasi antara peserta dengan mentor dan kepala ruangan dalam setiap tahapan kegiatan yang dilakukan. Iya, betul. Kemudian baru keseimbangan. Nah, pada pelaksanaan tahapan kegiatan ini peserta menyadari adanya keseimbangan antara pertanggungjawaban peserta dalam tahapan ini untuk melakukan konfirmasi waktu atau meminta kesediaan mentor dan kepala ruangan untuk bertemu dan wewenang mentor dan kepala ruangan untuk menentukan waktu tersebut. Ya, bagus mengalir dia. Tapi saya nggak pakai foto di sini, Pak. Jadi fotonya pas terakhir, Pak, di bagian. Oh, jangan. Pakai saja foto. Pakai. Oh, iya, Pak. Pakai. Taruh di situ. Supaya lebih enak mata melihat-lihat juga toh. Pada saat mana kau masuk dari mana, kau dari plafon kah, dari belakang. Mana fotomu itu? Taruh di situ sebelum turun ke narasi pertama ini, sebelum akuntabilitas. Oh, iya, Pak. Situ kan taruh di situ fotonya. Atau ada lagi dokumen-dokumen lain lagi apa? Ya mau taruh situ. Itu. Nanti di situ bisa taruh foto dia, Pak. Di mana? Di pas yang di tabel, Pak. Oh, jangan. Oh, jangan, Pak. Tabel di bukti fisik ini keluarkan dia di sini. Di sini cukup kata-kata. Oh, iya, di Pak. Di sini di bukti fisik cukup kata-kata, foto, dokumentasi foto, mentor. Gitu ya. Ini masukkan semua di sana. Ini. Iya, assalamualaikum, kapan ini kasih masuk semua di sana itu. Karena nanti bukti fisiknya chat WA. Begitu. Oh, iya, Pak. Jelas ya? Jadi bukti fisiknya foto, chat WA, apalagi. Tapi itu sudah masuk di sana tadi. Ketika kamu menarasi ya, setiap narasi ada bukti, Nah, ini keluarkan ini, masukkan dia di sana. Dia di sana. Kemudian kalau dia kecil, ini yang jadi lampiran. Paham ya? Foto juga kecil mungkin, kamu tidak puas karena tidak jelas kau punya kegantengan kelihatan situ karena fotonya kecil, kau kasih satu lembar di lampiran mukamu, ya? Iya, Pak. Jelas sudah. Itu macam ini kan tidak jelas ini apa surat keterangan di bawah ini. Catatan hasil konsultasi, ya kan? Ya, Pak. Jadi mencatat konsultasi, bukti fisiknya apa ya? Catatan hasil konsultasi, gitu. Dokumentasi, ya, dokumentasi catatan hasil konsultasi itu bisa dilihat tadi di awal, kemudian nanti diperbesar di lampiran. Iya, Pak. Jadi kasus yang seperti siapa namanya ini, Kadek, ya, siapa ini? Halo?
Saya, Pak. Ya, siapa namamu? Muhammad Sahdam, Pak. Muhammad Sahdam. Kasus yang seperti si Sahdam ini nanti dijadikan contoh kepada yang lain. Kasus yang tadi Hasriani jadikan contoh yang lain. Kasus di Agustiar dijadikan contoh. Maksudnya kasus yang perlu dijadikan contoh. Oke? Saddam, bagus ini, mengalir. Bagus bahasamu. Kalau sudah ini dapat ini, saya suka ini. Seperti ini. Biar orang bodoh-bodoh periksa ini mengerti dia. Nah, WOG pada itu peserta melakukan kolaborasi. Oke. Ya sudah pas ini terkaitan agenda 3 kedudukan. Terus naikkan lagi ke atas. Kontribusi terhadap visi misi. Terus lagi. Ini sudah masuk di tabel dia, Pak. Saya punya, Pak. Kenapa? Sudah masuk di tabel dia, Pak. Yang apa? Kegiatan kedua? Iya. Mana narasinya? Di atas, Pak, dia, Pak. Oh, seperti tadi juga kan? Iya, Pak. Setelah itu kegiatan kedua mana? Tadi kan kegiatan pertama. Kegiatan kedua ini. Ada, Pak. Kegiatan ketiga. Jadi sama prinsipnya sama semua ya. Ini pakai kegiatan 2, Pak. Oh ya, sama semua. Nanti dijadikan contoh seperti yang tadi itu. Naikkan semua dia punya dia punya bukti-bukti ke atas. Mana penutup? Saya punya masih mau perbaiki lagi nih, Pak. Masih banyak salah, Pak. Ya, bikin seperti arahan saya itu, poin-poinnya. Iya, Pak. Poin-poin apa yang kau lakukan ini. Berapa kegiatan, berapa tahapan. Rencana tidak lanjut. Bikin poin-poin lagi. Iya, Pak. Tadi anunya siapa? Hasriani itu bagus itu. Kalau ditambah lagi. Hasriani apa Agustiar tadi. Nah, ini terlalu sedikit ini tindak lanjutnya nih. Mana bisa? Iya, Pak. Sudah paham tadi tuh yang saya jelaskan itu rencana tidak lanjut apa semua muatannya. Tahu ya? Iya, Pak, sudah, Pak. Si rame-rame di situ. Apa-apa. Karena itu harapan terakhir kita untuk melihat apakah Anda ini betul-betul masih akan bekerja setelah latihan. Oke, cukup. Jadi PR-nya bikin dilengkapi lagi ini bab 3-4. Saya periksa lagi nanti besok malam sekaligus juga dengan pembuatan PowerPoint. Ada yang lain, saya suka yang ada yang lain supaya kita bisa lihat. Nah, misalnya tadi contohi caranya Saddam. Nah, Saddam punya itu bagus menarasinya itu. Coba bandingkan dengan siapa punya tadi itu. Hasriani. Mana lebih mengalir, mana lebih kamu paham? Jujur, silakan. Khalid, kalau menurut kamu, mana lebih cepat kamu bisa menerima penjelasannya, laporannya? Saddam punya, Pak. Soalnya saya dengan Hasriani mirip-mirip juga, Pak, dengan Kak Agustiar. Makanya dirubah ya. Apa-apa. Ya, Pak, siap. Bikin masih ada waktu itu. Caranya sama tapi beda anunya kan. Tahapannya beda, tidak apa-apa. Siapa lagi yang agak ini mau menampilkan supaya ada saling memberi menerima begitu, take and give.
Kalau Sahadan tidak tampil, tidak ada perbaikan nanti. Siapa yang seperti Sahadan punya? Silakan. Asnawati, Nursila, silakan. Coba saya lihat punya mirip mana punya kamu. Hampir sama Pak dengan Kak Gustiar sama Hasriani Pak. Oh ya, Nursila? Agak mirip sama Kak Tiar punya, Pak. Kita lihat. Cuma Pak, sapunya mungkin keliru karena pakai dampak. Kamu golongan 3. Golongan 2 saja itu yang tidak pakai dampak. Golongan 3 pakai dampak. Nggak usah pakai dampak. Kadek. Nih Kadek. Ya, Pak. Coba buka. Masih banyak yang mau diedit, Pak. Kenapa? Masih ada yang kurang-kurang. Coba melihat dulu. Kan langsung di pelaksanaan aktualisasinya ini, Pak. Saya buat tabel begini, Pak. Harus? Saya lampirkan keterangan nomor kegiatan, aktualisasi yang akan dilakukan. Pada tanggal 30 September 2021, pukul 10.25 WITA, saya menemui dan berkonsultasi dengan Kepala Seksi Rekam Medis, yaitu Bapak Arifin Tangau SKM, selaku mentor di ruangan beliau. Topik yang dibahas yaitu konsep pelaksanaan kegiatan aktualisasi dalam upaya pelaksanaan optimalisasi pengendalian berkas rekam medis yang keluar masuk di unit rekam medis RSUD Ampana. Dalam hal ini, nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan adalah akuntabilitas, kejelasan, tanggung jawab, dan transparansi. Kejelasan, tanggung jawab, dan transparansi dilakukan dengan menyampaikan bahan